Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Khairul Huda, mahasiswa PCC PAI YAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A13, akan menyampaikan berupa presentasi untuk menempuh ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar teknologi dan informasi. Di sini kami akan menyampaikan rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 sesuai perintah tugas yang kami terima. Dan untuk mata kuliah pengantar teknologi dan informasi itu diampu oleh Ibu Husnul Khotimah, Magister Pendidikan. Untuk yang pertama, kita akan memahami tentang konsep teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penerapan ilmu dan rekayasa untuk mengembangkan kemampuan dalam suatu bidang dan aplikasi ilmu dan rekayasa untuk memperluas dan memperbaiki kondisi manusia. Sedangkan informasi adalah data yang disimpan, diproses atau ditransmisikan serta pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman atau instruksi. Adapun definisi teknologi informasi menurut para ahli meliputi penggunaan peralatan elektronik seperti komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi. Teknologi informasi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Tujuan dari teknologi informasi adalah mempercepat, memperluas, dan memperpanjang proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Fungsi daripada teknologi informasi sendiri, yang pertama kita bisa menangkap data, selanjutnya mengolah data, menghasilkan data, menyimpan data, mencari kembali datanya, dan transmisi informasi. Sekarang siapa yang tidak terkena atau tidak menggunakan teknologi informasi pada zaman saat ini? Jadi saya rasa kebanyakan manusia yang ada, dari entah itu yang kecil, yang besar maupun yang tua, mereka semuanya menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya kita akan mengenal perangkat-perangkat yang ada di dalam teknologi informasi, yang mana sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akan tetapi kita perlu ketahui dulu, teknologi informasi itu mempunyai dua bagian. Yang pertama ada namanya hardware, dan yang kedua adalah namanya software. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini yaitu adalah integrasi antara aplikasi Office, yang mana aplikasi ataupun software ini adalah software yang sering kita gunakan dalam bekerja ataupun yang sering kita lakukan yang sering kita gunakan dalam menyelesaikan tugas. Yang pertama adalah Microsoft Word. Apa sih sebenarnya Microsoft Word? Microsoft Word sendiri itu adalah pengolah kata. Jadi setiap orang yang menggunakan teknologi informasi atau menggunakan komputer, mestinya kita akan membuka Microsoft Word untuk mengerjakan tugas atau untuk menyelesaikan lembar kerja. Yang mana fungsi daripada Microsoft Word itu adalah kita bisa menyimpan tulisan-tulisan berupa kertas yang mana kita susun nanti akan bisa kita gunakan. Lalu tulisan-tulisan tersebut bisa kita cetak. Nah, kenapa kok menggunakan Microsoft Word? Ya, Microsoft Word itu memang mudah untuk digunakan. Lalu fitur-fiturnya juga sangat mudah digunakan, yang mana ketika kita membuka Microsoft Word itu kita sudah ditampilkan dari awal itu ada lembar kerja yang kosong. Nanti ketika kita ingin mengetik
mengetik kalimat atau mengetik suatu tugas pekerjaan juga bisa kita lakukan atau kita sampaikan melalui Microsoft Word itu sendiri. Oleh sebab itu banyak orang yang ketika menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugasnya itu menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya adalah PowerPoint. Nah, PowerPoint sendiri ini biasanya mendukung tugas kita untuk membuat presentasi. Jadi kalau kita tadi menggunakan Microsoft Word, kita bisa mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data-data informasi yang akan kita suguhkan itu bisa ditampilkan melalui PowerPoint sehingga tampilan atau yang akan kita sampaikan itu lebih menarik. Di PowerPoint sendiri itu bisa diberi materi, juga bisa diberi gambar ataupun video. Nah, tapi mohon maaf untuk saat ini kami tidak menyuguhkan video di dalam PowerPoint kami, maksudnya contoh video seperti itu. Maka ini saling berhubungan dan saling melengkapi ketika kita ingin mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel sendiri ini adalah program aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft, yang mana software ini digunakan untuk mengolah data. Kalau Microsoft Word tadi program untuk mengolah kata, yang Microsoft Excel ini untuk mengolah data. Yang mana data-data ini bisa kita olah dan bisa kita tampilkan dan suguhkan sebagai laporan, yang mana hasil daripada produk Microsoft Excel bisa kita lihat. Contohnya adalah tabel-tabel pembukuan, tabel-tabel list data, dan lain sebagainya. Itu sekilas tentang Microsoft Excel. Selanjutnya ada manfaat internet untuk media pembelajaran PAI. Dari Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PPT tadi, kita bisa memahami bahwasanya materi-materi tersebut bisa kita sampaikan melalui pemanfaatan internet. Jadi pembelajaran PAI ini sangat bisa sekali dilaksanakan melalui internet, sehingga materi-materi yang sudah kita buat, materi-materi yang sudah kita siapkan bisa kita suguhkan meskipun kita tidak bertatap muka, tapi kita bisa melakukan menggunakan tatap maya, seperti halnya yang kita lakukan pada saat ini di perkuliahan ini, ya. Nah, ada beberapa metode pemanfaatan internet dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama berupa video. Video ini bisa kita suguhkan memakai konsep dengan visual yang menarik. Yang kedua ada namanya e-learning platform, yang mana e-learning platform ini bisa kita gunakan, portal ini bisa kita gunakan untuk saling berinteraksi antara pencari ilmu atau anak didik kita bersama pendidik. Lalu ada namanya social media engagement, yang mana manfaat media sosial ini kita bangun untuk membangun komunitas belajar yang membahas isu-isu agama Islam secara interaktif. Itu adalah manfaat internet dalam pembelajaran agama Islam. Nah, ini ada yang namanya sistem manajemen pembelajaran atau disebut dengan LMS, Learning Management System. Ini adalah platform digital yang memungkinkan pengaturan, pengiriman, dan pemantauan pembelajaran secara efektif. Sistem ini menyediakan alat untuk mengelola kursus, membuat konten, memantau kemajuan siswa, dan memfasilitasi interaksi antar pengajar dan peserta didik
seperti halnya yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya ada metode pembelajaran agama Islam melalui internet tadi. Adapun manfaat penggunaan LMS, yang pertama adalah fleksibilitas pembelajaran. Menggunakan LMS, kita juga menggunakan internet, bisa membuat kita belajar kapan saja. Jadi tidak terpaku waktunya kapan, akan tetapi kita bisa mengakses kapan saja. Kemudian akses untuk konten. Nah, LMS sendiri memudahkan kita untuk memilih konten apa yang ingin kita pelajari, meskipun tidak berurutan, tapi bisa kita pahami bersama. Efisiensi biaya. Jelas, kenapa? Karena efisiensi biaya, kita tidak membutuhkan ruang kelas atau bentuk daripada gedung. Kita bisa melakukan pembelajaran melalui internet atau e-learning ini, LMS ini, melalui jejaring internet. Selanjutnya adalah analitik dan pelaporan. LMS menyediakan data dan analitik yang berguna untuk memantau kemajuan peserta didik dan membuat keputusan institusional yang lebih baik. Jadi itu semua yang dapat kami sampaikan, bahwasanya kita di era zaman seperti ini harus benar-benar dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak hanya mengajar ataupun belajar saja, akan tetapi kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman, belajar dan mengajar melalui internet atau melalui teknologi dan informasi. Cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.